Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga teman-teman selalu menjaga kondisi kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu settingan pada murai batu pasti akan berubah jika kita belinya dari iklim dingin dan kita pelihara pada cuaca yang panas atau cuaca di atas 30 derajat atau 29 derajat. Burung murai batu, meskipun yang kita beli atau kita akan pelihara dari cuaca dingin, misalkan daerah pegunungan seperti itu, atau daerah Malang, atau daerah mana aja ya, yang intinya burung ini dari iklim dingin dan dirawat dari iklim dingin pula dengan settingan sudah pas, dan burung ini sering juara. Tetapi nanti kalau kita beli nanti kalau belinya itu kita rawat di cuaca dingin aman-aman aja. Tetapi kalau kita beli terus kita rawat di cuaca seperti daerah saya agak panas kayak gitu, ini akan berubah teman-teman. Tidak paten dengan settingan tersebut. Nah, ini perlu adanya adaptasi pada burung itu. Proses adaptasi itu tergantung pada burungnya. Jadi kita harus mengolah gimana settingan EF-nya. Bisa kita naikkan atau kita turunkan. Misalkan di sana diberi jangkrik sama uka. Kemarin ada teman yang curhat kepada saya dan bertanya, itu belinya dulu dari cuaca dingin, burung itu prestasi, dan setelah dibawa ke cuaca panas itu jadi tidak mau jalan. Kalaupun jalan paling sekali dua kali, setelah itu tidak mau lagi teman-teman, karena ini dia akan salah adaptasi dengan settingan yang baru. Kalau kita tetap dengan settingan lama, biasanya ini nggak jalan, karena suhu tubuh pada burung itu akan berubah drastis. Dari dingin ke panas, dia akan menyesuaikan EF-nya. Karena kalau kita tahu di cuaca dingin, biasanya kalau burung kurang gacor, harus kita naikkan suhu tubuhnya, agar dia mau birahi, mau emosi. Bisa saja menggunakan ulat kandang atau ulat Hongkong, bahkan porsi jangkriknya saat di cuaca dingin itu juga berlebih. Nah, kemudian kita bawa ke cuaca kita yang iklimnya itu beda sekali, jadi agak panas. Itu tentu saja dari dulu settingannya sudah tinggi dengan cuaca yang dingin, kemudian kita bawa ke cuaca panas, otomatis seharusnya burung itu harus dikurangi EF-nya. Tetapi kalau langsung kita kurangi, biasanya burung akan mengembung. Karena dengan jumlah porsi yang sudah tinggi, ini kita bawa ke panas, ini nanti akan gembung teman-teman. Karena asupan gizinya kurang seperti itu. Tetapi kalau kita biarkan nanti settingannya tetap tinggi, lah burung ini bisa saja nanti over emosi maupun over birahi saat kita pelihara di cuaca panas tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk menyesuaikannya? Pertama, kalau saran saya itu dimandikan, ditambahi. Misalkan seminggu sekali dua kali, ditambahi jadi 3 kali atau 4 kali dulu. Ini hanya masa terapi teman-teman. Jadi proses adaptasi ini tidak harus langsung burung bisa adaptasi, perlu waktu dan rawatan harus kita utak-utik. Saat burung datang, itu seharusnya memang harus full kerodong dulu selama 5 hari biar menyesuaikan dengan kondisi ruang lingkup yang kita pelihara itu di dalam rumah ataukah di dalam di mana ya, di luar rumah atau gitu, biar adaptasi dulu full kerodong, baru nanti besoknya dikeluarkan mulai diembun.
Saran saya, jangan langsung diumbar atau dijemur dulu. Biarkan dia mengondisikan suhu tubuhnya pada burung tersebut. Kemudian kita mulai dengan settingan tetap. Setelah kita amati gimana dengan settingan tersebut, apakah burung ini semakin gacor, ataukah semakin emosi, ataukah burung akan gembung. Ini yang kita perlu teliti teman-teman. Jikalau memang gembung, ya harus porsi kita tambahi. Kadang yang gembung kekurangan EF bisa juga. Jadi misalkan porsinya tadi jangkrik atau pakai ulat kandang tiap hari di sananya, berarti porsi kita tambahi UH, misalkan 3 pagi 3 sore. Kita lihat selama seminggu, baru nanti kalau sudah stabil, baru kita mulai turunkan lagi. Jadi penurunan ini bertahap. Misalkan jangkriknya dulu 10, tetap 10, nanti kalau kita kurangi itu jadi 99 ataukah jadi 77. Jadi kalau mengurangi jangan langsung banyak, nanti juga gembung. Ini akibatnya gembung teman-teman. Dan ini perlu kita ketahui, nanti kita lihat kondisi burung seperti apa, dan kita beri vitamin juga, Vitacik, Ebot, Pit atau apa ya, untuk pemberian vitamin burung yang intinya hanya vitamin, bukan penggacor burung. Seperti itu kita rawat rutin dulu gimana hasilnya, dan nanti apa yang kita lakukan harus segera kita lakukan. Jika kita perlu kurangi, harus segera kurangi. Jangan sampai burung ini terlalu gacor atau burung ini saat di rumah kurang gacor. Ya kita harus amati dulu pelan-pelan teman-teman. Tidak langsung kita beli juara dari sana baru kita bawa pulang langsung kita lombakan. Ini saya kira kurang efektif karena dia perlu penyesuaian saat kita rawat. Tentu kita saat kita rawat, penyesuaian ini kan biasa burung masih adaptasi dengan lingkungan kita. Jadi seperti itu teman-teman, harus kita teliti sedikit demi sedikit, dan harus perlu adanya kesabaran dalam merawat burung murai batu yang dulunya cuaca dingin ke cuaca panas. Begitu juga dari cuaca panas ke cuaca dingin, biasanya ya hampir sama. Dia burung akan cenderung penambahan EF semakin tinggi. Contohnya saya lomba dari daerah saya ke lomba ke cuaca dingin, contohnya di Malang. Otomatis saya harus menambahkan ulat Hongkong untuk menaikkan suhu tubuhnya. Nanti kalau kita setting sama dengan di daerah saya, ini burung ini nggak akan jalan. Saya sendiri pernah praktek seperti itu di Malang Cup. Jadi harus saya tambahkan ulat Hongkong maupun jangkriknya saat lomba teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari saya. Semoga pengalaman yang saya alami ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kemarin yang curhat kepada saya, yang konsultasi, ya harus itu burungnya harus diketahui kondisinya gimana saat kita rawat. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.